بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji atas segala karunia, rahmat dan inayahnya yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbarakah ini kita dipertemukan kembali untuk kembali mempelajari apa yang telah kita buka dan kita mulai dari kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu kita berhenti pada hadis yang ke-7. Baik, siapa yang baca? Al-Wasidil. Al-hadits as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang sudah dibaca dan diterjemahkan tadi oleh Al-Akh Abdul Basit jazakallahu khair, ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Sehingga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hada hadisun azimus sa'd wa alaihi madarul Islam. Dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang agung sekali. Dan hadis ini merupakan pokok, ya, di antara pokok-pokok Islam. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang agung sebagai pujian terhadap hadis ini. Dan hadis ini merupakan pokok di antara pokok-pokok Islam. Tentunya bagi mereka yang memahami maksud hadis ini. Oleh karenanya, mari kita kaji bersama tentang kandungan atau mutiara yang terkandung dari hadis yang berbarokah ini, hadis yang agung ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tanpa Imam Bukhari, Imam Muslim saja. An Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah. Ini adalah kunyah namanya, ya, dan sudah kita bahas pada beberapa hadis yang lalu bahwasanya kunyah merupakan sunnah di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita setelah sebutkan beberapa hadisnya. Tapi di sini ada faedah. Ruqayyah muannas atau mudzakkar? Muannas. Jadi perempuan. Berarti boleh kita berkunyah dengan wanita, ya, Abu Ruqayyah, Abu Fatimah, Abu Khadijah, Abu Aisyah. Ini adalah suatu hal yang diperbolehkan. Dan banyak di antara para sahabat dan salafus saleh, mereka memiliki kunyah dari anak wanita. Sebagian orang menganggap hal ini tercela, tetapi yang benar bahwasanya hal tersebut tidak ada celaan di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ya, hadiah untuk sang bayi, kitab yang sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang ingin membaca atau mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan si buah hati. Baik, An Abi Ruqayyah. Siapa namanya? Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an. Jadi sahabatnya, kalau tadi cuma kunyah, nama aslinya Tamim ibnu Aus. Tamim bin Aus bapaknya, Ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya.
Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang asalnya yang berasal dari Palestina. Ya, Bethlehem sana. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, dan menceritakan tentang perjalanannya di mana dia terdampar di lautan, kemudian ketemu dengan Jassasa. Kisahnya masyhur dalam Sahih Muslim, panjang. Ya, ketemu dengan makhluk yang sangat aneh semuanya, dari atas sampai bawah bulu semuanya, sehingga tidak diketahui mana dubur, mana kubul. Nah, begitu kan? Kisahnya panjang, sehingga nanti ditemukan dengan Ad-Dajjal dan sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Ya, Tamim Ad-Dari. Oleh karenanya, hadis Jassasa merupakan faedah yang sangat besar dalam ilmu mustalahil hadis, yang biasa disebut oleh para ulama dengan riwayatul akabir anil asahir. Ya, orang besar meriwayatkan dari orang kecil. Nabi SAW meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari yang tentunya lebih rendah kedudukannya. Ya. Oleh karenanya dalam ilmu mustalah hadis ada seorang sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in, dari orang yang rendah. Aslinya kan murid meriwayatkan dari guru. Tapi kadang guru kadang meriwayatkan dari murid. Dan itu adalah satu hal yang ada dalam ilmu mustalah hadis dengan dalil hadis Tamim Ad-Dari. Baik, ini Tamim Ad-Dari dan beliau sedikit meriwayatkan hadis. Terhitung dalam kutubus sittah, ya, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, Nasai, Tirmidzi dan kutubus sittah, Imam Ahmad Ad-Darimi, hanya terhitung dia memiliki hadis 7. Jadi termasuk para sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis. Jadi sahabat itu kan bermacam-macam. Ada yang banyak meriwayatkan hadis. Yang terbanyak adalah sahabat Abu Hurairah, yang dihitung oleh para ulama 5.000 lebih. Ya, ada yang sedikit, termasuk diantaranya yaitu sahabat Tamim Ad-Dari. Ya, cuma 7 hadis dalam kutubus sittah. Dalam Bukhari, Muslim, Bukhari tidak meriwayatkan, tidak ada. Dalam Muslim hanya 1 hadis, yaitu hadis ini. Ya, hanya 1 hadis. Baik, selanjutnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Ad-dinu, ad-din dalam bahasa Arab kata ad-din bermakna 2 macam. Yang pertama bermakna agama, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, yang menjadi garis bawah adalah dina. Saya ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi din di sini terjemahannya adalah agama, artinya adalah agama. Dan makna yang kedua dari kata ad-din adalah pembalasan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya, Allah Subhanahu wa taala Malik, Raja, Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Di sini tidak Allah Subhanahu wa taala meraja hari agama, tidak, hari pembalasan. Jadi kesimpulannya, ad-din dalam bahasa Arab memiliki 2 makna. Makna yang pertama agama, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Makna yang kedua, ad-din bermakna hari pembalasan. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Fatihah. Baik, selanjutnya an-nasihatu, nasihat. Ad-dinu, agama adalah nasihat. Sebelumnya, untuk kan sudah belajar bahasa Arab dikit-dikit, walaupun dikit-dikit, ya. Gitu ya Pak, sadarnya. Sudah diajari ya semua ya. Sudah selesai syaratnya. Apa sudah mandek? Ya didorong lagi lah. Ya, insyaallah dikasih bensin lah. Insyaallah nanti. Baik. Ad-dinu. Di sini makrifat atau nakirah? Yang sudah belajar. Makrifat atau nakirah? Makrifat. Tanda makrifatnya al. Ad-din. Baik. An-nasihah. Makrifat atau nakirah? Makrifat juga. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, ad-dinu an-nasihah mubtada khobar.
Khobar itu pada asalnya adalah nakirah. Mubtada ma'rifat, khobarnya nakirah. Aslinya ad-dinu nasihatun. Itu secara kaidah bahasa Arab. Tetapi terkadang boleh mubtada, khobar, dua-duanya ma'rifat. Apa faedahnya? Para ulama balaghah mengatakan lil hasr, untuk pembatasan. Ya. Jadi kaidah asalnya dalam bahasa Arab, mubtada khobar itu harus apa? Mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Jadi pada asalnya ad-dinu nasihatun. Itu secara kaidahnya. Tapi terkadang kita jumpai mubtada khobar dua-duanya ma'rifat, seperti hadis ini. Ad-dinu ma'rifat mubtada, an-nasihatu apa? Ma'rifat juga khobar. Apa faedahnya? Para ulama ahli balaghah mengatakan faedahnya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Ya, untuk pembatasan. Jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi agama ini pada nasihat. Hal ini menunjukkan tentang nasihat di dalam agama. Jadi seakan-akan agama Islam ini hanya terbatas pada nasihat saja. Padahal kita tahu agama Islam tidak terbatas pada nasihat saja. Tapi karena pentingnya nasihat ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi agama ini pada nasihat saja. Seperti halnya al-hajju Arafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini adalah pembatasan yang menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya pekerjaan haji itu bukan hanya wukuf di Arafah saja. Di sana ada mabit di Muzdalifah, di sana ada ta di Mina, ya, rami, melempar, kemudian tawaf dan sebagainya. Tapi dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji itu adalah wukuf di Arafah karena pentingnya wukuf Arafah di dalam amalan haji. Oleh karena itu para ulama bersepakat, barang siapa haji kemudian tidak wukuf di Arafah, sama saja tidak haji, batal hajinya. Baik, itu secara bahasa. Dan ini faedahnya kita mempelajari bahasa Arab ya. Oleh karena itu kita kasih dorongan lagi kepada ikhwan semuanya untuk kembali belajar, yaitu bahasa lughah, ya, nahwu dan sebagainya. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yang menakjubkan, Iqtidha' Shiratil Mustaqim, ya, beliau mengatakan tidak mungkin seorang memahami agama Islam ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Bagi mereka yang ingin memahami agama Islam dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin dia memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi berbahasa Arab, keterangan-keterangan para ulama berbahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana kita akan memahaminya? Nah, begitu. Selanjutnya an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Ya, Al-Imam Al-Fairuz Abadi, ahli bahasa Al-Fairuz Abadi, yang memiliki kamus apa? Al-Qamus Al-Muhit, ya, kamus bahasa Arab. Beliau gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan dalam kitabnya Basair Dawit Tamyiz bahwasanya an-nasihah diambil dari kata nun sad ha. Ya, nun sa ha, yang memiliki dua arti. Nasihah sebuah kata yang diambil dari kata nun sa ha, dia memiliki dua makna. Yang pertama adalah murni. Itu makna yang pertama, murni. Al-khulus. Artinya bagaimana? Seakan-akan orang yang menasihati ini benar-benar ikhlas, tulus, murni. Karena dia ingin memberikan suatu kebaikan bagi orang yang dinasihati. Dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menipu. Ya, murni nasihatnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya, bukan untuk menipu. Kalau ada seorang misalkan nasihati temannya untuk menipu, itu bukan nasihat. Gimana contohnya? Menasihati temannya tapi bukan nasihat, tapi menipu. Banyak. Ya. Kalau ada orang misalkan bertanya kepada, ada orang datang, gimana ini tip ini, bagusnya saya beli apa enggak? Ya. Bilangnya apa? Ah, jelek, nggak usah. Maksudnya apa? Dalam hatinya, biar dia nggak usah, nanti saya yang beli. Ini bukan nasihat. Dia secara lisan nasihat, nggak usah beli, itu kan nasihat ya kan?
Tapi itu menipu. Karena dia ada maksud di balik itu. Ya. Tapi seorang yang menasehati yang sesuai dalam makna ini, yaitu murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Ya. Jadi ini makna yang pertama, yaitu apa? Al-khulus, murni. Seperti orang mengatakan dalam bahasa Arab, nasakhtul asla. Saya menjernihkan, memurnikan madu, yaitu dari kalau madu pertama kan kotor ya kan? Masih ada ampasnya itu, tempat tawonnya itu. Ya, kemudian kan disaring. Itu namanya nasihat, memurnikan. Ya, menyarikan. Makna yang pertama. Makna yang kedua dari nasihat adalah apa? Menembel. Artinya seperti orang mengatakan nasahas saub idza khatah. Seorang itu menasehati, ya nasahah adalah bahasa Arab ini, menasehati pakaian artinya menjahitnya, menembelnya. Tapi artinya dalam kata nasihat, kita bukan berarti kemudian menjahit teman kita. Ini bukan nasihat ini. Tapi maksudnya bagaimana? Kita meluruskan kesalahannya. Kesalahan-kesalahan dia kita tutupi. Kita benarkan. Kesalahan kan seperti lubang yang kalau dibiarkan tambah melebar. Harus ditutupi, ditambal, diperbaiki. Itu kan maksudnya menambal kan? Kalau misalkan kita punya baju robek, kita tambal, apa fungsinya? Untuk memperbaiki. Biar tidak bertambah lebar kan gitu, nggak rusak. Demikian juga apabila kita mendapati kesalahan saudara kita, kemudian kita nasihati, tujuannya adalah apa? Memperbaiki. Agar tidak bertambah lebar. Inilah yang dimaksud dengan nasihat. Jadi nasihat dalam secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah murni. Dalam artian seorang yang menasihati betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menipu. Yang kedua, makna yang kedua dari nasihat adalah menembel. Artinya seorang yang menasihati, ketika dia menasihati saudaranya adalah untuk memperbaiki kesalahannya, meluruskan kebengkokannya. Ya. Jadi makna nasihat secara umum adalah kalimat atau ungkapan yang simpel untuk kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ya. Ini makna nasihat. Baik. Faham ini ya? Sampai sini? Kita lanjutkan. Qulna liman? Qulna, kami berkata. Siapa kami di sini? Para sahabat. Kami para sahabat bertanya, liman? Untuk siapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih secara global dulu. Agama itu adalah nasihat, secara global aja dulu. Memancing semangat para sahabatnya. Kemudian para sahabat karena semangat mereka dalam mengetahui sesuatu, ya, semangat mereka dalam mencari ilmu, akhirnya mereka bertanya, liman? Untuk siapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini dapat kita ambil faedah, hendaknya seorang ustadz atau penceramah atau dai memberikan kata-kata yang global terlebih dahulu, kemudian setelah itu diperinci. Apa faedahnya? Faedahnya adalah untuk menjadikan pendengar menjadi ingin tahu. Begitu ya? Kan setelah misalkan kita katakan dalam bahasa Arab misalkan, kalimat itu ada 3. Orang yang mendengar mesti bertanya, ada 3, apa saja? Kan gitu. Jadi ada perasaan pengen tahu. Nah, kalau sudah pengen tahu, mereka kan bersemangat, siap untuk disampaikan. Karena mereka sudah siap untuk menerima dan mendengarkan. Nah, tinggal kemudian kita kasih. Tauhid itu ada 3 macam, misalkan. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang 3 itu? Apa saja? Ya, yang pertama tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Terangkan lagi tauhid rububiyah. Oh, itu kan baru pertama. Yang kedua apa? Tauhid uluhiyah. Dan seterusnya. Jadi memberikan kata-kata yang global terlebih dahulu, kemudian setelah itu diperinci. Dan ini adalah salah satu sistem dari sistem Nabi SAW dalam mentransfer ilmu. Dalam banyak hadis Nabi SAW seperti ini. Ya, misalkan dosa besar itu ada 7, misalkan istanibu sab'al mubiqat. Ya, apa saja? Asyirku billah. Jadi setelah
global, kemudian setelah itu apa? Memerinci satu persatu. Apa tujuannya? Ya, agar para pendengar siap untuk menerima, rindu untuk mencari jawabannya. Taib qulna liman. Kami berkata untuk siapa? Di sini menunjukkan kepada kita, ya ikhwani, semangatnya para sahabat Nabi SAW dalam bertanya. Karena memang bertanya ini adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab mendapatkan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada hambanya untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, ahlul Quran, ahlul hadis, ya, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Dalam hal apa saja, baik ini berkaitan dengan ilmu akhirat ataupun ilmu dunia, tanyakan kepada ahlinya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana caranya buat roti, tanyanya kepada ya tukang roti. Ya, demikian pula kalau kamu ingin tahu tentang agama, tanyanya kepada ahli agama. Disesuaikan. Jangan orang mau tanya agama, nanyanya kepada artis. Joko Sembung namanya. Enggak nyambung. Ya. Jadi apa namanya? Kita bertanya kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Oleh karena juga Nabi SAW bersabda, ya, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Ya. Kata Nabi SAW, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak mengetahui? Fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Karena sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Oleh karena itu apabila Anda tidak tahu tentang suatu permasalahan dalam agama, maka jangan malu-malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Qatadah pernah berkata, bagaimana dalam Sahih Bukhari, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan. Yang pertama, mustahyin. Apa? Orang malu-malu. Aduh, saya punya permasalahan gini. Tapi disimpan sendiri. Tidak ditanyakan. Siapa orang, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Kalau ada permasalahan, kemudian dia apa? Menyimpannya sendiri. Yang kedua, mustakbir, orang sombong. Mau hadir ke majelisul ilm, sombong. Demikian juga malu. Mau menghadir ini, malu nanti ketemu orang-orang jenggotan. Malu, sombong, akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan ilmu. Lakin itu benar apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang mustakbir, orang yang sombong. Oleh karena itu lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Sekalipun mereka malu, tapi bukan berarti kemudian tidak berusaha mencari cara bagaimana mendapatkan ilmu. Perhatikan hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kuntu rajulan madza. Saya adalah seorang laki-laki yang suka mengeluarkan air mati. Ini menunjukkan keperkasaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Lakinni astahyi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam limanzilati ibnatihi minni. Tapi saya malu mau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kedudukan putrinya pada diri saya. Itu Fatimah kan anaknya Rasulullah SAW. Saya malu dong bertanya masalah beginian kepada mertua sendiri. Nah begitu. Tapi fa'amartul Miqdad. Ini kan malu sebenarnya. Dan itu satu hal yang wajar. Diterima oleh akal. Malu seperti ini. Karena ini masalah apa ya? Tahu sendiri. Nanti tanya Pak Sadrun. Fa'amartul Miqdad. Tapi perhatikan. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad. Ayyas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya perintahkan Miqdad bin al-Aswad, seorang sahabat yang lain, ya, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun dia malu bukan berarti kemudian tidak berusaha untuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Nah, begitu. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perjalanan menuntut ilmu sangatlah panjang. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Ya, sekarang ada kaset, sekarang ada buku, sekarang ada banyak sekali cara mendapatkan ilmu. Oleh karena itu jangan sekali-kali kemudian beralasan malas, beralasan saya tidak sempat, sibuk dan sebagainya. Itu adalah alasan-alasan yang basi yang adalah mentah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasan sibuk, bukankah para sahabat juga dulu sibuk? Mereka jihad, mereka bekerja, mereka beribadah,
Mereka memiliki kesibukan di atas kesibukan kita. Tapi perhatikan bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semangatnya para sahabat tersebut. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan, semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertanya tentang agama menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan apapun yang tidak ditanyakan oleh para sahabat, jangan sekali-kali kamu bertanya. Karena para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah orang yang paling bersemangat dalam menuntut ilmu dan ingin mengetahui segala sesuatu. Kalau ada pertanyaan yang tidak ditanyakan para sahabat, rem dulu. Jangan-jangan pertanyaan seperti ini nggak boleh malah. Para sahabat tidak pernah bertanya. Oleh karena itu tatkala seorang datang kepada Imam Malik, lalu berkata, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Imam, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas, tinggi di atas langit. Kaifa istawa? Bagaimana bersemayamnya? Faghadibal imamu ghadaban syadida. Akhirnya Imam Malik apa? Marah sekali. Ototnya tegang, seperti orang yang marah, wajahnya merah. Kemudian apa? Mengatakan bahwasanya was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya, ini adalah apa? Suatu hal yang baru di dalam agama. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena tidak diajarkan. Kita beriman apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menghabarkan bahwasanya Dia punya tangan. Kita beriman. Tapi nggak boleh kita bertanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah punya tangan. Apa nanti punya jempol kayak kita? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak diperbolehkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muhdath, pertanyaan yang bid'ah, tidak diperbolehkan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyatakan bahwasanya sepertiga malam Allah SWT turun. Nggak boleh kita bertanya, wah kalau sepertiga malam turun, ntar turun terus dong Allah SWT. Kan bumi ini berputar, malam dan siang ini kan bergantian. Malam dan siang kan bergantian. Sekarang siang di Belanda mungkin sudah malam, atau di sini malam, di sana siang. Kalau sepertiga malam nanti turun terus dong. Pertanyaan seperti ini adalah tidak diperbolehkan. Wajib bagi kita adalah beriman terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagaimana dan bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Butuh dinasihati, kan janggal kadang karena dalam benak kita yang namanya nasihat itu dari seorang guru kepada ustadz, itu namanya nasihat. Dari bapak kepada anaknya, yaitu nasihat. Tapi kata Nabi SAW, agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Lah, Allah SWT kok butuh nasihat? Nah, ini cara memahaminya yang perlu diluruskan. Oleh itu, jangan memahami hadis Nabi SAW itu secara dangkal, cekak. Dalam sebuah tulisan saya, dalam sebuah majalah, menukil perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, seperti ini. Barang siapa yang menegur atau meluruskan kesalahan seorang ulama dengan adab, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Farq Bainat Nasihah wa Ta'yir, barang siapa meluruskan kesalahan para ulama dengan adab, maka ini termasuk nasihat untuk Allah dan Rasul dan kitabnya dan untuk umat Islam. Ada seorang yang membantah dalam tulisannya dengan tidak beradab. Dia mengatakan, sombong sekali kamu. Allah SWT tidak butuh nasihat kamu. Yang pertama, ini adalah satu pengkhianatan. Karena apa yang saya sampaikan itu penukilan perkataan ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, bukan perkataan saya. Yang kedua, ia tidak memahami bahwasanya di sini ada hadis. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat untuk Allah, berarti sama saja dong. Yaitu Nabi Muhammad SAW juga keliru dalam, kalau takbir seperti itu adalah keliru, berarti apa? Nabi Muhammad SAW juga keliru. Kan ini adalah hadis. Nabi, keliru kamu. Apakah ada yang berani seperti itu di hadapan Nabi SAW? Tidak, cuma cara memahaminya yang keliru. Oleh karenanya, mari kita pelajari. Gimana sih maksudnya nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, sebagaimana kata para ulama, kan dalam kitab-kitab syarah semuanya, tidak ada yang memahami secara dangkal seperti pemahaman sebagian orang tadi. Cara yang pertama, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala meliputi beberapa perkara. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyerahkan seluruh ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ini adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya diberikan hanya kepada Allah. Harapannya, roja diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Salatnya, sembelihannya dan segalanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tauhid. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Baik. Yang kedua, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa perintah. Kita jalankan, kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita beberapa hal-hal yang diharamkan, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Yang ketiga, mengikhlaskan niat kita dalam ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas untuknya semata. Yang ke berapa? Yang keempat, ya, adalah mengajak manusia, ya, kepada agamanya serta sabar atas rintangan yang dihadapinya. Ya, kita mengajak umat, mengajak manusia, mengajak diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, ya, untuk menjalankan nasihat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita berdakwah kepada tauhid, berdakwah untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berdakwah kepada manusia agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Serta sabar. Karena dalam dakwah ini terdapat tantangan. Ya, apa kata Luqman terhadap anaknya? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu dalam dakwah. Jadi setelah diperintahkan dakwah, diperintahkan sabar. Karena rata-rata orang yang berdakwah itu tidak luput dari rintangan. Apalagi dakwah tauhid. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dahulu sebelum dia berdakwah kepada tauhid, ya, dijuluki Al-Amin, As-Sadiq, Al-Amin, seorang yang jujur, orang yang amanah. Tapi setelah mendakwahkan tauhid, gelarnya terbalik 100%. Ya, Al-Majnun, orang yang gila, sahir, kadzdzab, tukang sihir, pendusta dan sebagainya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang berdakwah lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ucapannya, dalam segi akhlaknya. Namun demikian beliau tidak lepas dari rintangan dalam dakwah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jelas ini ya. Jadi nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah meliputi 4 perkara ini. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, mengikhlaskan niat dalam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, mendakwahkan manusia kepada tauhid, kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi rintangan di dalam dakwah. Wali kitabih, dan untuk kitabnya, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Al-Qur'an Al-Karim. Ya, apa artinya? Nasihat untuk Al-Qur'an meliputi beberapa perkara. Yang pertama, kita beriman bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Seperti perkataan orang-orang Mu'tazilah, ya, dari kelompok yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau Al-Qur'an ini makhluk, namanya makhluk, bisa apa? Mati kan? Makhluk, kita semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Al-Qur'an ini makhluk, berarti nanti bisa mati. Kalau matinya pada bulan Sa'ban, enggak ada Ramadan nanti, enggak ada tarawih, libur. Sebagaimana pernah dikatakan oleh sebagian jamaah salat, dalam kitab Mu'jamul Udaba Yaqut Al-Hamawi, berkata kepada imamnya, "Wahai imam, sekarang kita di Sa'ban, dekat lagi bulan tarawih, yaitu bulan puasa. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, nanti matinya kalau pas bulan Sa'ban, gimana nanti tarawihnya?" Jawabnya, kalau Al-Qur'an itu makhluk, kemudian mati, Ramadan juga ikut mati.
ya udah kita tidur aja nanti nggak pakai tarawih. Wala haula wala quwata illa billah. Dan ini sekarang ada, ikhwani, beberapa golongan ya dari orang-orang yang tanya terpelajar, mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, buatan manusia, dan sebagainya dari pemahaman-pemahaman yang rusak. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan dia bukan makhluk. Bagaimana dia dengan mudahnya dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Perhatikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang beberapa tahun dia sabar di penjara, disiksa hanya untuk memperjuangkan akidah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Imam Ahmad bertahun-tahun sampai berganti-ganti pemimpinnya, khalifahnya, dia dicambuk, kemudian disiksa dan sebagainya. Dia sabar untuk apa? Memperjuangkan akidah yang mulia ini. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah sekarang orang dengan santai-santainya kemudian mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an makhluk. Dan menakjubkanku cerita dalam Tabaqatul Hanabilah, Al-Qadhi Abu Ya'la. Diceritakan dalam biografi Ahmad bin Nasr, Al-Imam Ahmad bin Nasr. Dia mengatakan pernah ada seorang kesurupan jin. Kesurupan jin, tahu ya? Kesurupan jin, kemasukan jin. Akhirnya saya bacakan, saya ruqyah, di telinganya saya bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ternyata ada suara wanita, jin perempuan maksudnya, jin perempuan yang berkata, "Da'hu ya Aba Abdillah, ukhannikuhu fa innahu yaqulu Al-Qur'anu mahluk." Biarkan wahai Abu Abdillah, jangan diruqyah. Biarkan saya mencekiknya karena dia mengatakan Al-Qur'an makhluk. Biar saya mencekiknya. Jadi orang yang kesurupan dicekik-cekik sama jin perempuan. Kenapa? Karena sebab dia mengatakan Al-Qur'an makhluk. Jadi moga-moga orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Al-Qur'an ini apa yang terdapat di dalamnya berupa ucapan jujur, benar. Dan apa yang di dalamnya berupa hukum pasti adil. Jadi Al-Qur'an, kabar yang di dalamnya pasti benar dan jujur. Dan hukum yang ada di dalamnya pasti adil, tidak ada kedzaliman di dalamnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu sidqan, jujur, yakni dalam ucapannya, dalam kabarnya. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Cerita-cerita tentang Nabi Adam, cerita tentang Nabi Yusuf, tidak ada kebohongan di dalamnya. Kalau Taurat dan Injil yang sekarang, mungkin ada kebohongan dan kebohongannya. Karena sudah dirubah oleh manusia. Tapi Al-Quran dijamin oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Wa adla, dan adil, yakni dalam hukumnya. Tidak ada kedzaliman. Karena itu dari Allah SWT, wahyu dari Allah SWT. Yang ketiga, yaitu berusaha untuk membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Membacanya karena Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena dia nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu berapa? Bi asri, hatta dibalas oleh Allah SWT dengan 10 lipat. La aqul, kata Rasulullah SAW, la aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau membaca satu lembar saja bisa dihitung berapa kebaikan yang akan kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu membaca, kemudian apa? Mempelajarinya. Naam, mempelajari dan mengajarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran artinya lafadznya,
Ya, kita baca, karena apalagi kita bukan orang Arab, kita belajar. Alhamdulillah, ini insya Allah nggak ada yang nggak bisa ya. Insya Allah semuanya bisa semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berdoa. Karena banyak juga di Indonesia ini banyak yang nggak sudah kadang SMA juga sudah, tapi baca Al-Quran belum bisa. Ya, padahal ada juga yang di sana yang TK sudah bisa juga. Ya, jadi tidak merata. Ada yang sudah gede. Kalau sudah gede, susah belajarnya. Malu rek. Sudah kayak gini masa belajar apa? Iqra lah. Nah, itu repotnya. Jadi mendingan sejak dini diajarkan. Tapi sayangnya kadang juga keliru paham. Ya, akhirnya belajar Al-Quran pas masa kecil aja. Nih. Yang penting dulu saya sudah pernah belajar, bisa dah. Kalau sudah gede, ya bebas. Ini juga tidak benar. Wa'allamah, mempelajari lafadznya. Ada juga yang itu mempelajari maknanya, tafsirnya. Bagaimana maknanya, artinya, tafsirnya bagaimana, dibuka tafsir para ulama, maksudnya bagaimana. Ini maksud mempelajari. Mempelajari Al-Quran yaitu mempelajari lafadznya dan mempelajari apa? Maknanya. Wa'allamah, dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran, baik mengajarkan lafadznya, antum misalkan kalau pulang, insya Allah, wasiat saya kepada semuanya, kalau pulang ajarkan Al-Quran. Banyak yang belum bisa ngaji Al-Quran, terutama anak-anak, kita ajarkan, bis sholat subuh atau sholat maghrib, diajarkan, luangkan waktu 1 jam atau untuk mengajari beberapa anak-anak, insya Allah itu akan memberikan banyak pahala bagi kita. Jangan remehkan medan ini. Itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau orang mengajar kebanyakan kalau nggak dibayar nggak mau. Guru TPA kalau nggak dibayar nggak mau. Kita nggak. Usahakan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang nanti ada yang ngasih, alhamdulillah, kantong pun terbuka, nggak nolak juga. Tapi itu bukan harapan kita. Selanjutnya, yaitu apa? Ngamalkannya. Ini nggak kalah pentingnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk pajangan saja, tapi untuk diamalkan. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini saya turunkan berbarokah. Karena banyak pahalanya dan bagaimana pengaruhnya. Bagaimana banyak kaum muslimin, para sahabat yang dulunya keras permusuhannya terhadap Allah dan Rasulnya, tapi mereka menjadi lunak karena mendengar ayat Al-Quran. Coba perhatikan bagaimana Jubair bin Mut'im. Dalam Bukhari dia mengatakan ketika Mekah Rasulullah SAW membaca apa? Wat-Tur, ya kan? Wat-Tur, dan dalam sebagian ayatnya Mukhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Kata Jubair bin Mut'im, setelah saya mendengar ayat itu, kada qalbi ayyatir. Hampir-hampir hatiku ini apa? Copot mendengar ayat itu. Kada qalbi ayyatir. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah awal permulaan keimanan mengakar dalam hati. Itu. Dan banyak para sahabat dan orang-orang pun, orang-orang Kristen atau Nasrani, yang mereka mempelajari Al-Quran, kemudian menjadi Islam karenanya. Dan Al-Quran ini barokah dalam mengislamkan orang, melunakkan hati orang. Baik, ada waktu ini. Cukup nggak ini ya? Baik, selanjutnya, wali rasulihi, dan rasulnya. Nasihat untuk Rasulullah SAW mencakup beberapa perkara. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Nabi SAW ini benar-benar seorang Rasul, utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku atau membenarkan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka jangan ragu-ragu, dia adalah seorang pendusta. Dajjal minad dajajilah, seorang pendusta. Wa annahu shadiqun amin, bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang jujur dan amanah. Ini harus kita yakini. Yang pertama. Yang kedua, kita mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul, ambillah. Apa yang dibawa Rasul, ambillah. Terima. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah.
Yang ketiga, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Tentunya setelah mencintai Allah ya. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Guru kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada dirinya sendiri. Dari kita tahu ini orang paling terdekat, diri kita, orang yang paling kita cintai. Ayah kita, ibu kita, dan kemudian anak kita. Ini adalah orang yang paling kita cintai. Apalagi yang lain-lainnya. Tetangga, anaknya tetangga. Ya itu lebih-lebih lagi. Baik, yang keempat. Membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Membela hadis Nabi SAW. Apalagi ini, zaman kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melecehkan hadis Nabi SAW. Hadisnya nggak masuk akal. Menurut hemat saya hadis ini menyelisihi ilmu kedokteran, ilmu medis. Menurut hemat saya hadis ini hanya sekedar nggak sahih. Menurut hemat saya melulu menurut hemat. Padahal sebaliknya itu bukan hemat. Boros itu. Kalau menurut hemat saya, yaitu apa? Tunduk terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Menurut hemat saya, akal saya tidak nyampe. Nah begitu, itu baru menurut hemat saya. Kalau menurut hemat saya hadis ini tidak bisa diterima dengan akal, ini bukan menurut hemat. Ini penentangan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, coba lu bayangkan namanya ya. Bayangkan, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semuanya suatu hadis yang tidak diterima oleh akal kita. Maksudnya akal kita nggak nyampe. Antum semuanya dengar. Apakah antum berani kemudian protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi, instruksi. Kayaknya nggak masuk akal itu hadisnya. Nggak saya terima. Menurut hemat saya, nah itu. Ada yang berani seperti itu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita yakin tidak ada yang berani. Baik, kalau tidak ada yang berani di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kenapa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal ada yang berani? Bukankah ini sifat seorang yang pengecut? Beraninya apa? Di belakang, di depan nggak berani. Jadi kewajiban bagi kita ya ikhwani, terutama para syabab, para pemuda, para penuntut ilmu, marilah kita bersama menjadi pembela-pembela sunnah Nabi Muhammad SAW, pembela hadis Nabi Muhammad SAW. Ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis adalah orang-orang yang menemani, mereka adalah keluarga-keluarga Nabi SAW. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan badan Nabi SAW, karena kita tidak mungkin bersahabat seperti para sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan sebagainya, yang bersahabat dengan kehidupan Nabi SAW. Anfasahu sahibu, tapi kita bisa bersahabat dengan nafas Nabi Muhammad SAW, bersahabat dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mungkin telah meninggal, memang telah meninggal, tapi hadisnya masih ada, dicatat oleh para ulama, seakan-akan beliau adalah seorang yang hidup yang berbicara. Baik, sampai sini itu. So nasihat kepada itu tegas-tegas saja lah. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin, nasihat kepada pemimpin mengandung beberapa perkara. Yang pertama adalah menasihati mereka dengan menerangkan kebenaran kepada mereka, memberikan masukan kepada mereka tentang kebenaran. Yang kedua, mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang bukan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian, pemimpin-pemimpin kalian, taatilah. Tapi sekali lagi, kalau perintah yang mereka perintahkan bukan maksiat. Kalau maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini pun terdapat isyarat hal itu. Perhatikan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, pakai atiiu. Wa atiiur rasul, taat kepada rasul. Pakai wa atiiu lagi? Enggak pakai, langsung wa ulil amri minkum.
Nggak pakai wa ati'u ulil amri minkum. Jadi kalau untuk Allah ati'u, kepada Rasul ati'u. Tapi kalau pemimpin nggak pakai. Apa rahasianya? Karena kalau taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada pemimpin nggak. Lihat-lihat dulu gimana perintahnya. Kalau perintahnya kepada para wanita tidak boleh jilbab, harus copot semuanya. Nah, ini bertentangan. No, nggak boleh. Ya. Tapi kepada para sopir harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau sudah lampu merah nggak boleh terus. Oh, ini bukan kemaksiatan, maka harus ditaati. Nggak boleh nekat, harus ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul. Loh, ini kan dulu zaman Nabi nggak ada lampu merah sekalipun, karena ini bukan maksiat. Dan untuk suatu kemaslahatan. Oleh karena itu menurut Syekh Muhammad rahimahullah taala, Muhammad Ibn Taimiyah, wajib sekalipun sepi. Untuk datang subuh-subuh. Wah, ini kan nggak ada orang, nggak ada polisi juga. Maka ini tidak boleh. Tapi kembali kepada peraturan polisi ya. Kalau di sini nggak boleh sekalipun sepi. Kalau di Indonesia nggak tahu. Kalau dibolehkan sama polisinya ya, karena itu tergantung kepada peraturan manusia kan gitu. Terus yang ketiga adalah tidak membongkar aib-aib mereka di hadapan masyarakat. Dan ini sangat penting sekali pada zaman kita sekarang ini. Tidak menguak kesalahan-kesalahan pemerintah di khayala umum. Khutbah isinya apa? Mengkritik pemerintah. Pemerintah nggak beres. Presiden kita belum bisa menunaikan amanatnya sebagaimana mestinya. Dan kesalahan-kesalahan dibeber semuanya di hadapan masyarakat. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Bahkan malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang hal ini. Dan ini perbuatan orang-orang Khawarij. Orang-orang kelompok Khawarij yang sukanya memberontak. Dan itu mengumbar pemerintah itu adalah jembatan menuju pemberontakan. Menuju pemberontakan. Awal benih dari pemberontakan. Jadi tidak diperbolehkan. Dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya? Banyak cara. Mungkin dengan surat, mungkin dengan 4 mata kalau bisa. Kalau enggak, lewat apa? Perwakilan-perwakilannya. Sampaikan aspirasi Anda melewati wakil-wakil rakyat kami. Nah, begitu. Jangan kemudian diumbar-umbar di majalah, media, di koran, atau di seminar-seminar, di khutbah-khutbah, pengajian-pengajian. Yang itu banyak sekali negeri kita. Maka semua ini adalah suatu penyimpangan dan kesalahan di dalam menasihati pemerintah. Itu bukan nasihat. Itu adalah apa? Merusak. Adapun yang terakhir, nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Hal ini tercakup di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakul muslimi alal muslimin sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Kalau kamu berjumpa, ucapkanlah salam kepadanya. Kalau sakit, maka berkunjunglah. Kalau meninggal dunia, maka antarkanlah. Kalau dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka katakan yarhamukallah. Satu lagi apa? Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini termasuk hak muslim. Itu nasihat untuk muslim. Dan terpenting lagi, nasihat itu kalau bagi mereka yang ingin musyawarah kepadamu, minta nasihat. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau mereka minta nasihat, maka nasihatilah. Musyawarah kepadamu, minta pendapat, kasih apa? Kasih pendapat. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai hadis yang ke-7 ini. Kayaknya waktunya sudah mepet. Kita langsung diam bertanya sambil jalan. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.